Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu. Berapa liter, Pak? Full tank. Mengapa terlambat? Cintamu telah termiliki, sedang diriku dengan dia tak begitu cinta. Mengapa yang lain bisa? Ya Tuhan, dia udah ngelepas cincin kawinnya. Tapi kita masih bisa ketemu kan, Mas? Aku suka sama Mas. Dan aku berharap apa yang terjadi semalam itu nggak cuma emosi aja. Kalau kamu sampai di Jakarta, kamu hubungin aku ya. Mami, dengar ya, tempatmu yang paling pantas itu memang di sini ya. Udah terima aja takdir kamu itu ya, jangan usah mimpi yang muluk-muluk. mau isi berapa, Bu? Full tank. Ini uangnya. Kembalinya buat kamu aja, kamu kan perlu duit, ya kan? Saya emang butuh duit. Tapi saya nggak butuh uang dari Anda, Bu Lia. Kamu tuh nggak sopan ya sama pembeli. Saya bisa lapor kamu ke bosnya kamu, tau nggak? Biar kamu dipecat sekalian. Saya akan sopan sama orang yang sopan sama saya. Kamu itu kurang ajar ya, Fit. Maaf, Bu. Di belakang banyak yang ngantri. Jadi begini ya,
Cara kamu menghadapi pembeli nggak sopan begini, iya? Maaf Bu, ada apa Bu? Bapak tuh gimana sih? Masa terima pegawai seperti ini? Nggak sopan tau nggak? Saya ini pembeli, hormatin dong. Maafkan sikap petugas kami Bu. Nanti akan kami jadikan koreksi. Pecat aja tuh pegawai. Maaf Bu, kalau ada yang kurang dengan pelayanan kami, dan mudah-mudahan Ibu tidak kapok datang ke sini. Dengar ya Pak ya, saya tidak akan sudi lagi kembali ke pom bensin ini. Selesai ini kamu ke ruangan saya. Makasih ya, Vin. Kamu udah mau bantuin aku semuanya. Aku seneng deh akhirnya aku bisa keluar juga dari rumah sakit. Habis, aku bosen banget. Makanya jangan sakit lagi ya. Aku janji, kalau nanti kamu sakit terus harus dirawat di rumah sakit, aku bakalan gantian ngurusin kamu. Ya jangan didoain gitu juga kali, Mas. Aku sih pengennya sehat terus. Aku bikin makanan dulu buat kamu ya sebelum aku ke kantor. Nggak usah, Vin. Aku bisa bikin sendiri kok. Jangan dong, Mas. Kamu itu kan nggak boleh capek, sayang. Bentar ya. Aldo, kok tumben sih kamu ke rumah aku? Iya, tadi mau ke rumah sakit. Ternyata kamu udah pulang, jadi aku kesini deh. Mus, aku beliin bubur ayam nih buat kamu. Jadi biar kamu nggak masak lagi, dimakan ya. Makasih ya. Kamu tuh perhatian banget sih. Mus, waktu Vinsa sakit, kamu ngorbanin waktu kamu buat Vinsa. Terus kamu sayang banget sama dia. Makanya, ini nggak sebanding sama apa yang kamu lakuin ke aku. Dimakan ya. Tunggu, Mas. Vin. Kamu itu kan baru kena tipes. Kamu nggak boleh makan makanan sembarangan. Tapi ini bersih kok, Vin. Kamu ingat saran dokter kan, Mas? Katanya, kamu nggak boleh dulu makan makanan sembarangan. Makanya aku ngotot mau masakin ini buat kamu. Iya sih. Tapi Nih, aku udah bikinin bubur buat kamu. Kamu makan ya? Al, maaf banget ya. Aku nggak ada maksud bikin makanan yang kamu bawa jadi mubazir. Nggak apa-apa, Mus. Aku yang salah kok. Harusnya aku nggak boleh beli makanan di luar. Bener kata Vino. Kamu kan habis kena tipes, jadi harus jaga pencernaan kamu. Nggak boleh makan sembarangan. Makasih banyak ya, Al. Iya. Yaudah, Vin, Mus. Aku ke kantor dulu ya. Vin, aku kan jadi nggak enak sama Aldo. Dia kan udah capek-capek beliin bubur. Aku juga udah capek-capek bikinin bubur buat kamu. Jeng Lia, kemarin kok saya lihat menantunya Jeng Lia kerja di pom bensin suami saya ya? Atas nama cinta. Man, Papa udah siap nih. Siap mau kemana, Pak? Masmu tuh ngambek. Soalnya kemarin waktu dia narik sendiri, penumpangnya nenek-nenek. Ya udah, hari ini biar Papa yang narik. Astagfirullahaladzim, Mas Norman. Mas tega banget sih, Mas. Papa kan udah tua, kenapa disuruh narik angkot? Yang bener dong, Mas. Ya, lu kenapa ngomelin gue? Tuh, papanya sendiri kedemenan. Papa pengen kerja, Al. Papa pengen keluar. Benar juga kata Norman. Papa jadi punya kegiatan. Ya, kalau di rumah terus, kepikiran deh sama mamanya Pinsa. Stres Papa, Dok. Iya, terserah Papa. Tapi Man, papanya jangan ditinggal sendirian ya.
temenin terus. Nanti Mama nggak tenang nih. Ah, udah gede, masih temenin mulu ah. Iya, mah. Papa bisa kok sendiri, nggak usah dikawanin, man. Mendingan kita bagi-bagi tugas saja. Eyang jadi supirnya, kalau Papa jadi keneknya. Enteng banget kalau ngebacot. Kenapa sih? Semua orang di rumah ini kayak nggak pada senang kalau hidup tenang. Mana suruh nyopir, sana suruh jadi kenek. Udah Pak, jangan grundel aja ya. Kan kita udah bagi-bagi tugas. Pak, boleh nggak Pak? Kalau juga jadi bagian yang ngitung store uangnya. Bocah, enak aja pilih duit. Cil udah celamitan, saya ngajarin. Papa. Kamu sebenarnya niat nggak sih kerja di sini? Pak, ibu yang tadi mulai duluan. Dia menghina saya. Masa saya masih diem aja? Apa urusannya? Memangnya kamu kenal sama mereka? Saya cuman nggak suka aja mereka melecehkan pekerjaan saya. Tapi saya mohon, Pak, jangan pecat saya ya. Oke, lain kali kamu jangan kasar lagi sama pembeli ya. Pembeli itu raja. Dan kita juga jual jasa, Pit. Kalau pelayan kita bagus, otomatis orang akan datang ke kita. Halo? Ya benar. Dari mana? Oh, Mbak Nabila. Mau bicara sama Fitri? Sebentar ya, Mbak ya. Ini ada telepon untuk kamu. Iya, Mbak. Kamu harus ke rumah sakit sekarang juga, Fit. Tadi suster telepon ke rumah. Katanya Bule pingsan. Astagfirullahaladzim. Iya, Mbak. Saya ke rumah sakit sekarang. Pak, saya izin sebentar ya ke rumah sakit. Sebentar aja, Pak. Tolong pengertiannya. Ibu saya pingsan. Jeng Lia, kemarin kok saya lihat menantunya Jeng Lia kerja di pom bensin suami saya ya? Memangnya pom bensin itu punya suami Jeng Mirna ya? Iya, saya dan suami saya sih nggak pernah terlibat langsung soal penerimaan pegawai. Karena sudah diurus sama Pak Kosim, orang kepercayaan saya. Cuma saya heran aja. Tapi benar kan, itu menantunya Jeng Lia, istrinya Farel? Kok bisa kerja di pom bensin sih, Jeng? Gimana ceritanya? Betul, itu Fitri. Tapi dia itu sudah diusir dari rumah ini. Diusir? Iya, gara-garanya dia itu selingkuh. Memang ya menantu yang satu itu ya sudah itu tuh keterlaluan. Punya suami sehebat Farel, dia khianatin. Perempuan macam apa itu? Kalau begitu kebetulan sekali, saya mau minta tolong ya supaya Fitri itu jangan dipekerjakan di sana. Kasihan lu sama suami Jeng, nanti usahanya itu jadi sial menerima perempuan kelakuannya seperti itu. Tapi kan saya nggak bisa mecat orang tanpa alasan, Bu. Ya, soal alasan kan bisa dibuat. Ya pinter-pinter Jeng aja lah bagaimana gitu cari alasannya. Tolonglah Jeng. Kasihan keluarga kita. Keluarga kita juga sudah dipermalukan sama dia. Sakit hati kita tuh diperlakukan sama perempuan itu. Ya Jeng ya. Baik, nanti saya bicara sama orang saya. Fitri. Kenapa sih kamu tuh selalu bikin masalah dan bikin malu keluarga? Nyesel aku dulu udah merestuin kamu sama Farel, Fit. Dokter, Bule saya kenapa? Bule bangun. Bule jangan tinggalin Fitri, Bule. Fitri udah gak punya siapa-siapa lagi, Bule bangun. Ibu kamu kondisi memang sempat drop. Dia ada asam urat dan darah tinggi. Tapi setelah saya periksa, mudah-mudahan kondisinya membaik. Makasih, Dok.
Ya udah, saya permisi dulu ya. Bule. Ini Fitri. Bule bangun. Bule. Fitri akan turutin kemauannya Bule. Kalau nanti Bule udah sembuh, kita pulang ke Wonogiri. Ya. Iya. Foto dong, Mas. Wah, boleh. Tuh anak, bukannya nyari penumpang, malah jumpa pans lagi. Mas, pondok labu, Mas. Terus kenapa Mas jadi kenek gini? Kenek. Oh, bukan. Ini hanya observasi untuk film layar lebar saya yang terbaru. Jadi di sana tuh peran saya menjadi seorang kenek. Makanya saya harus observasi langsung menjadi seorang kenek. Nah, gitu. Itu siapanya ya? Labu, Mas. Pak, pondok labu. Bapaknya ya? Bapak? Bukan. Masa bapak saya kayak gitu? Lagian saya kalau di rumah nggak panggil bapak, panggil Daddy. Lihat dong, mukanya mirip. Enggak kan? Dia supir saya. Jadi kalau kita misalnya sebagai seorang aktor ingin total dalam berakting, kita harus observasi dulu. Nah, makanya saya jadi seorang kenek biar nanti totalitas saya diakui. Pak, mau kemana, Pak? Aduh, gitu harus yang tinggalin sih. Pak, aduh, dompet gue di dashboard tuh. Gue pulang naik kapan nih? Pak. Ya Allah. Kenapa Engkau berikan aku cobaan terus-menerus? Mungkin cobaan yang lain bisa aku lewatin. Tapi aku mohon, sembuhkan Bule, ya Allah. Kamu cekin dulu, nanti biar aku yang bayar. Ntar malam aku kesana. Ya, kamu SMS aku aja, hotelnya di mana. Atas nama cinta. Selamat siang, Pak. Mau isi berapa? 200 ya. Mas, cewek yang itu di mana ya, Mas? Fitri maksud Bapak? Tadi pagi sih dia sempat kesini. Cuman dia pulang lagi. Katanya sih mau ke rumah sakit. Dengar kabar kalau ibunya sedang kritis. Bapak kenal ya sama dia? Enggak. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Bule bangun dong. Fitri sayang sama Bule. Fitri rela lakuin apapun demi Bule. Tapi jangan bikin Fitri cemas kayak gini. Bule nggak usah mikirin apa-apa lagi ya. Fitri bisa mengatasi semua masalah Fitri sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bule gimana, Fit? Bule belum siuman. Kamu yang tabah ya. Cobaan yang datang ke kamu itu emang beruntun. Tapi kamu harus kuat dan kamu gak boleh nyerah. Karena ingat, Fit, ada janin di dalam perut kamu. Hari ini saya nggak pulang ya. Saya mau di sini nemenin Bule.
Halo sayang. Siapa nih? Ya ampun, baru aja sebentar udah lupa. Ini Lucy, Mas. Pi, sebentar ya. Iya, ya. Halo. Kamu kok nggak bilang-bilang sih kalau datang? Kan aku mau kasih surprise. Ayo dong Mas, kita ketemuan. Aku kangen banget. Ya. Tapi aku nggak bisa nemenin kamu karena aku lagi meeting sekarang. Gini aja deh. Kamu cekin dulu, nanti biar aku yang bayar. Ntar malam aku kesana. Ya, kamu SMS aku aja. Hotelnya di mana? Oke sayang, aku tunggu ya. Dah. Bulenya Fitri koma. Ya Tuhan, kenapa aku jadi kepikiran terus ya? Aku tahu Fitri salah dan udah sangat mengecewakan aku. Tapi ngebayangin dia kerja keras dan bulenya sakit. Kok aku jadi nggak tega? Oke ya, jadi konsep ini nanti perlu dimatangkan lagi. Apalagi ini kan juga termasuk mega proyek kita. Gimana, Rel? Iya, Bi. Iya, Bi. Soal mega proyek itu, Bi. Oke, terus menurut kamu apa lagi nih yang mesti direvisi? Mampus gue. Dari tadi gue nggak tahu Papi ngomong apaan. Ini mah ditinggalin papa di pangkalan angkot. Tinggal kabur. Mana dompet aku di dashboard, nggak pegang mas peser pun. Terus papa kesini naik apa? Jalan kaki, 10 kilo kempor nih kaki papa. Iya kempor tuh. Pah, bener papa begitu? Tega banget sih, Pak. Tahu nih gue kayak anak pungut. Iya, kamu anak pungut. Ini mah, masa mah dia bilang sama cewek-cewek itu? Oh, mana ada mirip. Itu supir saya, supir angkot. Tuh, jenggotnya lihat. Kayak jenggot kambing. Iya kan? Kamu bilang gitu kan? Malu kamu ngakui papa kamu ya? Ya ampun, Man. Bener kamu begitu, Man. Kenapa sih kamu nggak mau ngakuin papa? Kagak, nggak pernah ngomong kayak gitu. Mana pernah aku ngomong jenggot papa kayak kambing. Orang aku bilang jenggotnya kayak embe. Coba juga lihat tuh. Kok papa tega banget sih sama orang tua? Dosa loh, Pak. Pak, apapun pekerjaan ayah kita harus tetap sayang dan bangga, Pak. Papa inget nggak? Pas Papa jualan sate. Juga nggak malu kan? Sama Papa? Kalah tuh. Sama anak SD, malu dong. Mbak. Aduh. Kamu kok nggak bilang-bilang kalau mau jemput, Mai? Aku mau bikin surprise buat kamu, Mas. Aku mau ngajakin kamu dinner. Yuk. Aduh, gimana ya? Kenapa, Mas? Soalnya aku ada janji sama teman-teman SMA aku. Ada reuni gitu, Mai. Kok mendadak sih? Ya, maaf, Mai. Aku lupa ngasih tahu kamu. Soalnya aku sibuk banget belakangan ini. Wah, pantesan aja Mas Bram buru-buru. Yayangnya jemput ya? Mas, tapi kan aku udah capek-capek kesini jemput kamu. Masa kamu nggak mau sih, Mas? Ya udah deh. Kita makan malam dulu. Tapi habis itu aku pergi ya. Aku kan kangen sama kamu. Sabar dong sayang. Aku kan banyak urusan. Tapi kamu di sini sampai pagi kan?
kenapa sih, Mas? Kok jadi panik gitu? Ya kamu telepon lah teman-teman kamu, bilang suruh tunggu sebentar. Ntar aja deh. Ya kalau entar aja, jangan bikin saya buru-buru dong sekarang makannya, kan nggak enak. Emangnya saya kalah penting ya dibandingin teman-teman kamu? Gue ke toilet bentar ya. Halo, sayang, sabar ya. Kenapa sih teleponku nggak diangkat-angkat dari tadi? Iya, tunggu. Tunggu, kamu tuh nggak tahu ya, aku tuh capek nunggu kamu lama banget. Iya, sabar. Ini juga mau jalan. Ya udah buruan. Iya. Kamu kok pulang kerja langsung ke sini, Rel? Ada apaan sih? Aku kepikiran Fitri, Miss. Ya terus kamu nunggu apa lagi? Perasaan itu nggak bisa dibohongin, Rel. Mendingan sekarang kamu datengin dia. Lagian juga hubungan kalian masih suami istri, kan? Aku tahu keluarga kamu pasti bakal menentang mentah-mentah kan kalau misalnya Fitri kembali lagi. Tapi bukannya dulu hubungan kalian juga ditentang ya, Rel? Dan buktinya kamu bisa rela ngelakuin apa aja supaya mempertahankan Fitri. Sampai akhirnya hubungan kalian direstui dan diterima sama keluarga kamu. Ini dua hal yang berbeda, Miss. Dulu aku sangat yakin dengan cintaku ke Fitri. Dulu aku bela mati-matian Fitri. Aku rela diusir. Bahkan aku rela dicoret dari daftar keluarga, Miss. Tapi sekarang gimana, Miss? Aku aja nggak yakin dengan cintaku ke Fitri sekarang, Miss. Maksud kamu percaya kalau misalnya Fitri melakukan semua perselingkuhan ini? Foto itu sangat menyakitkan, Miss. Dia sangat nggak menghargai kesetiaan aku ke dia, Miss. Kamu tahu kan rasanya dikhianati orang. Aku ke pom bensin itu, Miss. Aku mau ketemu sama dia, tapi kata temennya dia nggak ada. Dia lagi jenguk bulenya. Katanya bulenya lagi sakit, Miss. Ya Tuhan, Rel, saran aku mendingan sekarang kamu ke rumah sakit. Kamu tengok bulenya Fitri. Kasian, Rel. Kalau emang kamu belum bisa maafin Fitri, paling nggak semua ini demi bulenya. Kamu ingat kan waktu aku sekarat? Fitri yang berusaha nolong aku, Rel. Masa dalam kondisi sesusah ini orang sebaik Fitri nggak ada yang bantu sih, Rel? Kalau misalnya aku bisa, aku pasti akan bantu dia, Rel. Tapi aku bisa apa? Hidup aku aja bergantung sama kebaikan keluarga kamu. Nggak tahu lah, Miss. Aku perlu mikir panjang untuk hal itu. Ini memang mimpi buruk yang aku ingin cepat terbangun. Tapi sayangnya ini kenyataan, Miss, yang aku harus hadapi. Kenapa sih, Mas? Aku nggak boleh ikut. Ya nggak enak lah, Mai. Soalnya teman-temanku nggak ada yang bawa pasangan. Aku tahu. Paling-paling kamu kepengen dibilang lajang kan? Awas kamu ya macam-macam. Ya udahlah, aku berangkat sekarang. Nggak enak lo sampai telat. Tapi kamu harus inget loh, Mas ya. Aku nungguin kamu di rumah. Jadi kamu jangan pulang pagi. Iya. Kok aneh ya? Hati-hati ya, Rel. Kenapa, Rel? Cicak, Miss. Tolong usirin dong. Aduh, Rel. Aku juga geli sama Cicak, Rel. Gimana dong? Masa aku nggak pulang-pulang? Coba kalau ada Fitri. Tunggu bentar ya. Bibi! Bi, tolong dong usirin Cicak di situ. Enggak, Non.
Bibi juga takut. Emangnya Om Farel nggak berani ya? Bukan nggak berani, geli aja, Din. Ya, payah. Masa sama cicak aja takut? Udah jatuh. Tuh Om, cicaknya udah jatuh. Makasih ya, Nadine. Sama-sama. Ntar kalau ada cicak lagi, panggil Nadine. Biasanya Fitri yang melakukan ini. Ya Tuhan, kenapa aku jadi kangen ya sama dia? Kamu kok lama banget sih? Aku kan kangen sama kamu. Sabar dong sayang. Aku kan banyak urusan. Tapi kamu di sini sampai pagi kan? Aku nggak bisa. Nanti bini aku curiga lagi. Tapi aku tuh nggak biasa, Mas, breakfast sendiri. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu besok pagi harus kesini ya. Iya. Yuk. Selalu nggak aktif handphonenya. Kebiasaan. Mai, mendingan gak usah negatif thinking sama Bram, Mai. Dia ini kan sekarang lagi ketemu sama teman SMA-nya. Yang pasti kan lagi seru-seruan. Nggak apa-apa lah sekali-sekali, Mai. Sekarang mendingan kamu istirahat, ya? Gawat nih. Kalau sampai kecium parfum cewek kayak gini. Kamu ngapain nyuci malam-malam gini, Mas? Atas nama cinta. Ya Allah, hamba mohon lindungilah Bule. Hamba janji, hamba gak akan nyusahin Bule lagi. Bule. 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 Dokter! Suster! Bule. Halo, Assalamualaikum. Fitri? Apa? Bule udah siuman? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Iya, Fit. Kami semua di sini senang. Iya. Doa kita buat Bule itu nggak pernah putus, Fit. Ingat kandungan kamu loh, Fit. Iya. Waalaikumsalam. Bil, jadi Bule udah siuman? Alhamdulillah. Bu, kalau nanti Bule sudah keluar dari rumah sakit, biar suruh tinggal di sini aja ya. Iya, Bah. Tapi besok pagi kita ke rumah sakit ya, buat gantiin Fitri. Gawat nih. Kalau sampai kecium parfum cewek kayak gini. Baru pulang, Mas. Kamu ngapain sih? Aku Kamu ngapain nyuci malam-malam gini, Mas? soalnya bajuku kena tinta, mah. Aku takut nggak bisa hilang, makanya aku langsung cuci aja. Mana lihat? Udah kok, udah hilang. Kamu tidur aja lagi. Nanti aku nyusul. Bentar lagi selesai kok. Ya udah, kalau udah kamu juga langsung istirahat ya.
Fit, Bule udah nggak sabar pengen cepet pulang. Di sini Bule cuma nyusahin kamu aja. Bule jangan mikirin apa-apa lagi ya. Fitri takut kalau Bule stres nanti Bule sakit dan drop lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pit, biar kami gantian ya nungguin bule. Kamu kan harus kerja. Iya Bu, makasih ya. Bule, Fitri kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bu? Udah mendingan ya? Bentar ya. Papa isi bensin dulu. Iya, Pak. Itu kayak pernah kenal ya. Tapi siapa ya? Itu Mbak Fitri! Pak, itu Mbak Fitri, Pak! Paul, apaan sih? Bener, Pak. Itu, Pak, yang penjaga bensin itu. Ah, ngaco kamu ah. Mana mungkin Mbak Fitri kerja di sini? Ada-ada aja. Nggak sarapan ya tadi pagi? Apa nih? Nggak percaya sama Yuga. Yuga yakin, Pak. Itu tuh Mbak Fitri. Ah, udah. Mas, kamu tumben jam segini udah rapi? Aku harus bikin laporan buru-buru, Mai. Ya tapi sarapan dulu dong, aku siapin ya. Nggak usah, biar aku nanti sarapan kantor aja. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin ada pembeli lo yang nanyain kamu. Siapa? Orangnya ganteng, keren, bawa mobil mewah lagi. Atas nama cinta. Fit, bule kamu udah baikan? Alhamdulillah udah. Kemarin ada pembeli lo yang nanyain kamu. Siapa? Orangnya ganteng, keren, bawa mobil mewah lagi. Ya kayak eksekutif muda gitu deh. Tapi aku nggak tahu siapa namanya. Jangan-jangan Farel. Siapa, Fit? Enggak, bukan siapa-siapa. Emangnya dia nanya apa? Ya kemarin dia nanyain kenapa kamu nggak masuk. Aku bilangin aja kalau ibu kamu sedang kritis di rumah sakit. Ya jadi kamu nggak masuk deh hari itu. Fit, kayaknya kemarin dia mau ngisi bensin di sini kan. Terus ngeliatin kamu. Kayaknya dia naksir kamu deh. Kamu tuh apaan sih? Fit, bisa ke ruangan saya sebentar? Iya, Pak. Duduk, Fit. Pak, maafin saya ya. Kemarin saya nggak masuk. Saya janji, mulai besok saya nggak bakal bolos lagi ya, Pak ya. Fit, ini honor untuk kamu selama beberapa hari kerja di sini. Tapi kan belum waktunya gajian, Pak. Mulai besok dan seterusnya, kamu nggak perlu datang ke sini lagi. Maksud Bapak? Saya harus mengeluarkan kamu. Pak, saya mohon. Jangan pecat saya, Pak. Saya janji. Mulai besok saya akan lebih baik lagi. Saya janji, Pak. Kalau aja kamu tahu, Fit, sebenarnya saya juga nggak tega sama kamu. Tapi gimana lagi kalau Bu Mirna sendiri yang meminta? Saya mohon, Pak. Maaf, Fit. Ini sudah keputusan perusahaan. Saya tidak bisa bantu kamu lagi.
apa, Mas? Kamu mulai macam-macam ya, Mas ya? Jadi lu beneran mau jual perkawinan di sini? Iya bang, yang penting saya punya kerjaan. Kamu jangan bilang kalau kamu sedang mikir mantan istri kamu itu ya. Bi, aku belum resmi cerai sama Fitri. Ya, tapi kan nanti akhirnya akan mengarah begitu juga kan?